Ziko nih komplain sama konten yang gua buat soal pengujian KUHP. Jadi Mas Ziko nggak setuju soal baru bisa diuji 3 tahun lagi. Mending langsung kita ini aja Mas ya, kita bahas aja Mas ya. Kita sambil ini aja Mas ya, Makan. makan ya. Jadi gimana Mas? Kan gue kemarin bikin konten tuh, terus ini Mas Ziko tiba-tiba langsung Komentar. WA, Bang kenapa kok baru 3 tahun diuji? Itu gimana Mas, maksudnya Mas? Mungkin lu bisa sambil jelasin. Ya kalau saya sih emang dari awal penasaran. Karena kenapa? KUHP lagi diuji di MK, KUHP lama kan? Lagi diuji di MK. Nah, sementara KUHP baru disahkan nih. Tapi baru berapa 3 tahun lagi. Jadi saya juga penasaran, MK bakal bilang yang bisa diuji di dia yang mana? Yang lama apa yang baru? Nah itu, kalau menurut Mas Ziko gimana? Dua-duanya. Dua-duanya. Maksudnya? Dua-duanya bisa diuji menurut saya. Dua-duanya bisa diuji. KUHP lama bisa diuji, KUHP baru bisa diuji. Alasannya? Karena KUHP lamanya itu masih tetap berlaku sehingga ada kerugian konstitusional dong. Sementara KUHP baru akan membuat kerugian potensial. Demi melindungi hak konstitusional harusnya MK mau menguji dua-duanya. Kalau kita ngomongin secara teori ya. Tapi dengan adanya istilah, ini MK kan baru ngeluarin istilah ada undang-undang yang dinilai prematur. Contoh misalnya kayak Cipta Kerja. Cipta Kerja MK sudah menyatakan inkonstitusional bersyarat. Tapi kemudian selama itu belum diperbaiki, MK masih menganggap bahwa norma itu masih bisa berubah. Tapi faktanya pemerintah banyak menggunakan pasal-pasal itu untuk menjadi dasar hukum untuk melaksanakan suatu tindakan-tindakan pemerintahan. Artinya pemerintah bisa melakukan suatu perbuatan berdasarkan norma yang masih prematur, tapi MK tidak mau menguji norma yang masih prematur. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan KUHP? KUHP masih ada yang berlaku, sementara ada yang akan berlaku. Nah apakah kemudian yang akan berlaku itu bisa dimaknai prematur juga? Masih prematur, artinya 3 tahun ke depan, kerugian yang dikatakan potensial, apakah tetap masih akan mengalami kerugian yang potensial itu di 3 tahun yang akan datang? Kalau saya sih, buat saya ya tetap aja MK belum mengeluarkan putusan kan sama sekali untuk mengatakan itu inkonstitusional atau enggak. Mereka harus berani menguji. Kalau enggak siapa yang menguji? Memang di pasal di yang Mas Ziko bilang kan, gue juga sebenarnya udah baca putusan berapa Mas? 2012. 110 ya. Putusan 110 nomor 2012 itu. Pasal 108. Ya, dia kan undang-undang itu kan memang ditunda keberlakuannya selama 2 tahun. 2012 diundangkan, 2014 berlaku. 2014 berlaku, tapi 2013 MK memutus. Ya, diujinya 2012 ya. Iya. Diuji 2012, diputus 2013. Betul. Diputus mengabulkan. Mengabulkan semuanya. Artinya itu mungkin kan yang menjadi dasar Mas Ziko bisa menjadi contoh jurisprudensi dalam hal pengujian KUHP ini. Cuma masalahnya kalau menurut gua nih, di putusan itu MK belum memberikan tafsir apakah suatu undang-undang yang belum berlaku itu menjadi objeknya MK. Nah, yang gue khawatirkan saat pengujian KUHP, MK akan mengatakan tuh normanya belum berlaku, undang-undangnya pun belum berlaku, maka ini belum menjadi kewenangan MK. Karena sampai saat ini belum ada tafsir yang menguatkan bahwa MK berwenang untuk menguji suatu undang-undang yang belum berlaku.
Makanya kalau saya ngidenya, kalau nguji nanti KUHP, harus dikutip putusan itu, dijelaskan putusan itu, sehingga kalau MK berani bilang tidak berlaku, dia harus membuat alasan juga kenapa dia berubah pendirian. Iya. Kalau dia berubah pendirian, ya orang-orang kan akan melihat alasannya. Saya sih tidak bisa menemukan alasan rasional ya untuk dia berubah pendirian saya nggak bisa nemuin loh. Saya nggak bisa. Saya gini. Suatu undang-undang yang belum berlaku, kan bukan menjadi kewenangan MK. Nah masalahnya sudah ada presiden. Kalau tidak ada presiden, nggak apa-apa. Itu kalau ada presiden, saya bisa dibayar sama MK, gampang nyari alasannya. Tapi sekarang kan saya nggak dibayar MK, jadi saya juga kalau mau mikir nggak dibayar juga males juga. tapi mungkin yang terlintas di otak saya ya tidak ada alasan rasional untuk mengubah pendirian dong. Tidak ada alasan rasional. Kalau gue sih Kalau dipaksa-paksain apa alasan rasionalnya? itu bahwa pengertian tentang undang-undang adalah bersifat mengikat. Sementara KUHP belum mengikat. Nah, berarti putusan 2012 dia salah dong. Harusnya dia meng-NO-kan putusan itu. Itu yang nanti harus dikoreksi. Emang boleh mengoreksi putusan lama? Oh banyak. Enggak, maksudnya kan di pertimbangan doang kan? Di pertimbangan. Nah, ini kan masalahnya putusan itu dikabulkan. Ini Iya. konsekuensi hukumnya gimana? Dikabulkan, cuma dia bisa contoh kewenangan MK nangani pilkada. Perkara gua tuh dikabulkan, Mas. Iya. Dikabulkan. Terus MK mengatakan bahwa Sititian. pilkada bukan rezim pemilu, sehingga MK mengabulkan bahwa MK tidak berwenang nangani pilkada. Lalu kemudian kemarin di 2019 Perludem menguji, MK merubah. Itu bukan yang 2022 putus. Ya? Putusnya itu kemarin kan baru Iya, kan? kemarin baru. Sorry, bukan 2019 berarti ya, Baru kemarin. 2021 ya. 22 baru ya. tahun ini. Artinya di situ MK merubah bahwa MK adalah pilkada adalah rezim pemilu. Terus gimana dong yang kepastian hukum yang gua terima di 2013? Nah, itu kan substansi ya. Apa namanya? Perubahannya adalah di bagian substansi. Tetapi kan kalau kita ngomongin ke KUHP bukan masalah substansi, masalah formil. Iya, yang substansi aja MK berani ngerubah loh. Bahwa sebelumnya MK mengatakan bahwa dia tidak berwenang nangani pilkada, tiba-tiba sekarang mengatakan berwenang nangani pilkada. Nah, sekarang dalam konteks KUHP yang kemarin MK mengabulkan substansinya tidak diutik-utik sama yang sekarang pasti. Tapi yang jadi soal adalah MK kemudian bisa mengeluarkan tafsir bahwa seharusnya undang-undang yang belum berlaku, belum mengikat, belum memiliki dampak, itu bukan menjadi kewenangan MK. Masalahnya kalau misalnya dia mengubah formil sekarang, apakah substansi putusan 2012 bisa dipermasalahkan? Ya kan jadi enggak. Makanya dia bilang yang substansi aja, perkara yang gua lakukan aja itu bisa dirubah sama MK. Paham maksud saya. Maksud abang kan dia mengubah substansi di perkara abang kan. Masalahnya kan ini yang sedang kita bahas di KUHP adalah formilnya. Sementara di 2012 materialnya yang dikabulkan kan. Dia tidak mempermasalahkan formil di 2012. Nah sekarang kalau misalnya tiba-tiba dia merubah pendirian formil di KUHP nih, apakah nanti orang yang tidak suka dengan putusan 2012 bisa meminta diputar balikan? Bisa saja, bisa berdasarkan perkembangan itu yang dikatakan sebagai perkembangan hukum yang baru. Ada perkembangan hukum yang bisa membuat MK mengkoreksi. Makanya gue pernah bikin konten. Bukan hanya MA yang bisa melakukan peninjauan kembali, MK pun bisa melakukan peninjauan kembali. Contoh, yaitu saya katakan 2013 MK mengatakan dirinya tidak berwenang menangani pilkada. Lalu kemudian MK mengatakan oh iya kami pilkada rezim pemilu, kami berwenang lagi deh menangani pilkada. Itu artinya bisa saja ada peninjauan kembali. Ini kalau saya lihat kayaknya abang ini ya terbawa dengan putusan 2013 ya. Enggak sih, enggak. Gue hanya pengen sebenarnya gue malah pengen lu tetap mengajukan pengujian undang-undang untuk nanti bisa kita melihat argumen MK karena sebenarnya kalau gue perlu ada kepastian hukum, Mas Iko. Kepastian hukum apakah MK berwenang menguji undang-undang yang belum dinyatakan berlaku. Karena di 2012 putusan 110 tahun 2012 itu MK sama sekali tidak menafsirkan. Hakim-hakim MK saat itu dia tidak menafsirkan dengan penundaan undang-undang itu, bagaimana dengan kerugian konstitusionalnya, bagaimana dengan kemudian kewenangan MK itu sama sekali tidak ditafsirkan, yang gue baca secara utuh itu tidak ditafsirkan oleh MK. Tapi kan dengan MK menulis
di bagian kewenangan MK berwenang mengadili, berarti MK sudah mengamini dong. Iya. Rezim saat itu. Rezim MK saat itu. Hakimnya udah beda 3 orang ya? Udah beda semua. Oh, beda 3. 2012 Kayaknya 3 deh. Kan hakimnya sekarang kayak udah seumur hidup aja. Ya kasarnya gini lah Mas. 2013 aja itu masih bisa berubah kok sepenuhnya di 2021. Jadi ini yang gue harapkan Mas Ziko bisa menguji, lalu kemudian gue bisa mendapatkan kepastian MK dia berwenang nggak sih menangani undang-undang yang belum dinyatakan berlaku mengikat pada umum. Karena gini, sifat potensial pemahaman gue, sifat kerugian konstitusional bersifat potensial adalah sifatnya ke orang-orang itu Di masa depan gitu. Tapi kalau ini kan undang-undangnya belum berlaku dan kerugiannya pun artinya belum potensial muncul. dong, potensial tapi normanya belum berlaku gitu, normanya belum berlaku. Tapi ini jadi menarik juga. Bisa jadi sebelum 3 tahun diberlakukan Udah ada yang menang. ada gejolak-gejolak, tiba-tiba DPR merevisi lagi. Kan bisa juga begitu, nggak ada nggak mungkin kan, tiba-tiba DPR berubah pikiran 2024 misalkan terjadi perubahan rezim, lalu kemudian dirubah lagi isinya, kan masih bisa. Sementara kalau dilihat dari keberlakuannya, ketika diundangkannya nanti, ini kan udah diundangkan nih sekarang nih, baru setuju bersama kan, Presiden belum tanda tangan. Kalau diundangkannya di awal Januari 2023, berarti awal Januari 2026 baru berlaku 3 tahunnya, kan gitu. 2024 kalau terjadi revisi gimana? Gitu. Ini kan bisa menjadikan dasar, ya masih prematur juga dong, kan gitu. MK jadi buah si malakama sih. Kalau dia menolak mengadili, dia harus bertanggung jawab keputusan 2012. Ya. Tapi kalau dia mengamini mengadili, sekarang bagaimana pertanggungjawabannya ke Cipta Kerja? Itu makanya, makanya kenapa gua membuat statement yang kayak kemarin, karena gue ingin melihat konsistensi MK saat menolak semua permohonan material Cipta Kerja. Menurut gua itu MK keliru. Karena apa? Terlepas dari prematur atau tidak, akan dirubah atau tidak, ya MK nggak bisa menduga-duga itu. Tapi pada prakteknya pemerintah sudah melaksanakan. Artinya ketika pemerintah tidak patuh terhadap putusan MK, masa iya warga negara yang mau uji kemudian MK tolak mengatakan belum berwenang karena putusannya masih prematur, padahal pemerintah melakukan semua tindakan hukumnya berdasarkan oleh Cipta Kerja. Nah, ketika ada hak konstitusional dirugikan, terus mau pakai upaya apa?